Halo, perkenalkan nama saya Karina Jasmine Prastisa dengan NIM 28026455563. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisa kesenjangan pendidikan serta implikasinya terhadap kemajuan standar pendidikan berkelanjutan dalam masyarakat kota dan desa untuk memenuhi final exam mata kuliah karakter building Pancasila. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan berperan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, kesenjangan pendidikan menjadi isu yang sangat krusial dan relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Kesenjangan pendidikan antara desa dan kota dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sarana fisik yang kurang, kualitas dan kesejahteraan guru yang belum optimal, rendahnya prestasi siswa, akses yang sulit dijangkau, dan biaya pendidikan yang mahal. Padahal, memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045. Namun, potensi ini hanya dapat dimaksimalkan jika kualitas pendidikan dan sumber daya manusianya dapat meningkat. Maka dari itu, diperlukan upaya yang ekstra untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Selanjutnya ada rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kesenjangan pendidikan antara masyarakat kota dan desa dapat mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, apa faktor utama yang menyebabkan kesenjangan pendidikan antara masyarakat kota dan desa? Lalu yang ketiga, apa implikasi kesenjangan pendidikan ini terhadap kemajuan standar pendidikan berkelanjutan? Dan yang terakhir, apa strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan standar pendidikan berkelanjutan di kedua wilayah tersebut? Selanjutnya, hasil temuan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat 5 temuan. Yang pertama, kesenjangan infrastruktur. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama dengan siswa di kota, ternyata mereka juga masih mengalami masalah infrastruktur seperti fasilitas ekstrakurikuler yang kurang dan toilet yang masih perlu diperbaiki. Namun, hal tersebut memang masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan fasilitas infrastruktur yang ada di desa. Karena banyak sekali sekolah-sekolah di desa yang sudah tidak layak dan akses internet yang mereka dapat pun sangat terbatas. Yang kedua, metode pembelajaran di desa. Metode pembelajaran di desa cenderung konvensional dan hanya satu arah, di mana guru menjadi satu-satunya sumber informasi dan siswa hanya sebagai penerima materi. Yang ketiga, pentingnya pendidikan karakter. Nilai-nilai moral dan karakter berbasis Pancasila masih belum optimal diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di desa. Hal ini dapat menyebabkan siswa di desa akan kesulitan beradaptasi ketika mereka berpindah lingkungan ke kota untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Lalu yang keempat, ketimpangan program pengembangan diri. Siswa di kota cenderung memiliki akses yang lebih luas dalam program-program pengembangan diri seperti lomba akademik, pelatihan keterampilan, dan bimbingan belajar. Sedangkan di desa, program-program tersebut sangat jarang tersedia, dan jikapun ada, biasanya tidak didukung oleh fasilitas yang memadai. Yang terakhir, distribusi tenaga pendidik. Guru-guru berkualitas atau yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi cenderung memilih untuk mengajar di kota karena peluang karir dan fasilitas yang lebih baik. Sedangkan hal tersebut mengakibatkan sekolah-sekolah di desa mendapat tenaga pendidik yang kurang berpengalaman. Meskipun demikian, ternyata siswa di kota juga mengalami masalah terkait kualitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik, seperti kurang disiplinnya guru-guru dalam mengajar. Selanjutnya, rancangan solusi. Terdapat 5 rancangan solusi. Yang pertama, peningkatan infrastruktur pendidikan di desa dengan melakukan renovasi atau pembangunan kembali sekolah-sekolah yang tidak layak agar kegiatan belajar mengajar menjadi lebih lancar. Lalu yang kedua, reformasi metode pembelajaran di desa dengan memberikan bahan ajar yang interaktif, sehingga metode pembelajaran di desa tidak hanya satu arah. Selanjutnya, yang ketiga, ada penguatan pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila. Yang keempat, pemerataan akses program pengembangan diri siswa, agar siswa di desa juga memiliki keahlian yang baik dan juga minat
dan bakatnya dapat tersalurkan. Yang kelima atau yang terakhir, pemerataan dan penguatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan-pelatihan menjadi guru yang profesional. Selanjutnya, refleksi pribadi. Melalui proyek ini, menambah pengalaman serta pemahaman saya terkait ketimpangan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan wawancara yang saya lakukan bersama siswa di kota Surakarta, saya menyadari bahwa ternyata meskipun mereka tinggal di kota, mereka juga menghadapi sedikit kendala seperti fasilitas ekstrakurikuler yang kurang memadai, toilet yang perlu perbaikan, dan guru yang tidak disiplin. Meskipun demikian, hal tersebut tidak bisa dibandingkan dengan kondisi pendidikan yang ada di daerah terpencil karena mereka menghadapi tantangan yang lebih berat seperti akses yang sulit, keterbatasan ekonomi, tenaga pengajar yang kurang, dan fasilitas yang tidak layak. Proyek ini membuka mata saya bahwa hak-hak pendidikan anak di Indonesia itu ternyata belum sepenuhnya terpenuhi. Dan melalui proyek ini menumbuhkan rasa empati serta meningkatkan kepedulian saya untuk ikut serta dalam mencari solusi demi mewujudkan pendidikan yang merata dan inklusif di seluruh Indonesia. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendidikan antara wilayah kota dan desa di Indonesia masih merupakan realita yang nyata. Kesenjangan ini tidak hanya terbatas pada aspek infrastruktur fisik saja, tetapi juga merambah pada metode pembelajaran, minimnya penguatan pendidikan karakter, keterbatasan akses, serta distribusi tenaga pendidik yang timpang. Implikasi dari kesenjangan pendidikan ini sangatlah krusial, yaitu menghambat terwujudnya standar pendidikan berkelanjutan yang adil dan berkualitas bagi seluruh anak di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.